Saya Rahman, sakit ginjal saya sembuh berkat ambulan BMI. Ginjalnya itu hanya satu dulunya Pak. Jadi yang satu itu mengecil. Pas kita bawa ke rumah sakit, suruh ke rumah sakit pusat, katanya ginjalnya yang satu itu kecil. Kalau masalah dijual, saya sudah susah dibilangin Pak. Kendaraan sudah saya jual, kursi saya jual, kendaraan dulu saya punya kendaraan motor 3, habis semua saya jual untuk biaya pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supardila dari anggota Kopsyah BMI cabang Cisauk, anggota dari Kroket, cabang Kroket. Saya tadinya ojek anak-anak sekolah, terus karena pandemi jadinya saya jualan keliling, roti, es, gitu. Keripik. Gitu. Sekarang berapa penghasilan? Kadang 50. 1,5 juta ya per minggu ya. Iya. Suami. Kalau suami bekerja di optik. Ya. Yang sakit siapa namanya? Anak saya Rahman Dwi Nugroho. Namanya? Rahman Dwi Nugroho. Rahman Dwi Nugroho. Iya. Itu sakit dari tahun 2017 Pak. 2017. Iya. Itu sakit. Kalau diagnosa dokter? Ginjalnya itu hanya satu dulunya Pak. Jadi yang satu itu mengecil. Pas kita bawa ke rumah sakit, suruh ke rumah sakit pusat, katanya ginjalnya yang satu itu kecil. Alhamdulillah ya, di sana itu dari kita Rahman masuk rumah sakit itu saya juga BPJS-nya nomor 1, nomor 3, BPJS nomor 3 gitu. Alhamdulillah dapat yang nomor 1. Jadi juga ada donatur yang membantu saya gitu, alhamdulillah, dari kursi roda gitu. Dari dia berat badannya 29 itu, alhamdulillah ada yang bantu juga. Itu dokter udah menyatakan angkat tangan karena segala obat udah masuk itu, kecuali yang satu ini imunoglobulin itu Pak seharga 50, hampir saya mau gadein rumah ya. Tapi alhamdulillah dokter-dokter semua membantu. Seharga 50 itu Pak, dibantu dari donatur juga ke rumah sakit di hampir 7 bulan di rumah sakit Pak. Saya ikut anggota Pak. Kebetulan kita hari Selasa ya pertemuannya. Jadi dengan Bapak siapa dari anggota Kopsyah itu ngasih tahu kalau seandainya mau kontrol apa-apa kita bersedia untuk mengantarkan sampai tujuan gitu. Alhamdulillah dengan Kopsyah BM ini saya kebantu Pak. Seminggu bisa 2 kali saya ke sana itu Cipto kontrol. Tadinya ke rumah sakit Tangerang. Kita juga dibantu dari Kopsyah BM ini untuk kendaraan ke sana. Terus dokternya bilang kontrol lagi ke Cipto. Alhamdulillah setiap berangkat itu Kopsyah BM ini selalu siap ngantar jemput Pak. Saya berangkatnya subuh. Kadang 2:30 berangkat sampai rumah itu hampir maghrib baru sampai. Grab sebelum BMI itu Pak, kita nge-grab itu sekitar 500.000 seminggu 3 kali Pak. Dan dengan adanya Kopsyah BMI, alhamdulillah kebantu semua gratis, dari bensinnya, tolnya, alhamdulillah Pak, kebantu. Alhamdulillah, saya terima kasih untuk Kopsyah BMI atas bantuannya, alhamdulillah. Saya ikut Kopsyah itu dari pertama berdiri. Saya ikut anggota itu, alhamdulillah manfaatnya sampai sekarang. Saya lanjut terus demi anak Pak. Sekarang anaknya sehat? Alhamdulillah, ginjalnya udah numbuh lagi, yang tadinya mengecil itu alhamdulillah tahun 2020 udah normal kembali. Iya, saya sebelum 2 hari sebelumnya tuh saya WA dulu. WA dulu ke Bu Ranti ya yang ini ya.
yang nanganin Ibu Ranti. Alhamdulillah semua cekatan semua Pak. Malah kadang Bu Rantinya kadang WA ke saya, Mama Rahman kapan kontrol. Udah akhirnya dikonfirmasiin di WA itu kalau Rahman mau kontrol hari ini gitu. Jam 3 subuh udah kesini Pak, standby udah depan rumah. Nganter jemput ke Cipto. Alhamdulillah pelayanannya bagus Pak. Alhamdulillah. Jujur dari hati saya sendiri ini Pak, bener. Kalau ingat perjuangannya bener saya. Ya Allah, kebantu bener alhamdulillah. Cekatan sampai yang mau nyopirin aja kadang nginep di cabang Cisauk. Saking untuk pelayanan yang ke Rahman ini supaya di sananya nggak telat daftar gitu Pak. Jadi dia lebih awal sampai nginep-nginep di cabang Cisauk untuk nganter anggotanya itu. Rahman Dwi Nugroho. Usianya berapa? Usianya 19 tahun. Sakit awal-awalnya itu pulang sekolah itu bengkak-bengkak. Di rumah dulu, habis itu ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Selain bengkak-bengkak itu saya bisa merasakan sakit perut melilit dan pusing dan juga udah. Sekarang itu aku lanjut ke sekolah. Ya. Ujiannya bulan Maret. Bulan Maret ya, jadi 2 bulan lagi ya. Iya. Senang kalau udah lulus. Senang. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja ya. Iya. Kalau dulu makan? Dulu makan itu gak nafsu karena merasakan sakit. Kalau sekarang? Sekarang udah enakan, jadi makannya udah lumayan banyak. Ada yang mau diucapin ke ibu nggak? Ucapannya ya terima kasih aja yang udah nemenin aku sampai sekarang. Udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Beni, anak saya bernama Rahman Dwi Nugroho. Alhamdulillah telah sembuh dari penyakit ginjalnya atas bantuan dari ambulan Kopsa BMI. Dia banyak-banyak membantu, saya bersyukur semoga bantuannya diberi keberkahan. Saya juga bangga ya telah dibantu karena selama ini saya juga bingung untuk mencari fasilitas ambulan, tapi alhamdulillah telah ketemu ambulan tersebut. Ya, alhamdulillah juga anak saya menjalani kesembuhan total karena udah divonis sama dokter sudah sembuh total. Sekarang juga anak saya si Rahman Dwi Nugroho juga sudah senang. Ya, saya menjalaninya selama 3 tahun. Ya, 3 tahun itu benar-benar saya udah putus harapan, tapi alhamdulillah dengan kekuatan saya sebagai orang tua dan kekuatan istri saya melihat anak saya berdoa sama Allah, alhamdulillah sama Allah dikasih jalan yang terbaik. Ya inilah jalan terbaiknya, biarpun perih tapi alhamdulillah diberi kesembuhan Pak. Kalau masalah dijual saya sudah susah dibilangin Pak. Kendaraan sudah saya jual, kursi saya jual, kendaraan dulu saya punya kendaraan motor 3, habis semua saya jual untuk biaya pengobatan. Sampai saya hampir juga hampir rumah saya gadein, tapi saya kuat. Kok bisa gadein? Karena kan itu yang saya bilang dengan biaya yang obat yang 50 juta itu. Obat? Yang 50 juta. Saya bingung. Apa? Hemoglobin itu obatnya. Itu kalau kata dokter, kalau tidak dipakai itu, anak saya harapannya tipis. Tapi saya tetap berdoa sama Allah, ya Allah gimana yang terbaik. Ternyata Allah ngasih jalan yang terbaik, dengan kehendak Allah kita bersyukur, berdoa, dan sholat tahajud, doa duha, kita kentelin, ternyata ada jalan keluarnya Pak. 2018, itu yang benar-benar saya bingung untuk mondar-mandir ke rumah sakit tuh Pak.
Kalau nggak ada itu saya juga bingung. Bingung kenapa? Ya kan karena kondisi anak saya. Karena kondisi anak saya itu ibaratnya udah nggak bisa jalan. Harus dipopoh. Kalau naik mobil Grab juga mobil Grab juga nggak bisa. Karena kalau di Grab kan harus dilontangin. Otomatis jalan satu-satunya cuma satu ambulan. Ya itu saya bingung, ambulannya dari mana. Alhamdulillah ketemu ambulannya. Dari Kosi, Kosi BMI itu. Saya senang kerjanya semangat. Kita berangkat dari sini aja jam 3 pagi. Jam 3 pagi ketemu lagi jam 4 sore. Itu kalau ambulan lain belum tentu mau nungguin sampai jam 3 pagi ketemu jam 4 sore. Alhamdulillah tuh, Pak, saya juga benar-benar bersyukur. Jemputnya di mana? Di sini, Pak, di rumah. Depan rumah? Iya. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Jam 3 pagi. Karena kan kita rumah sakit Cipto. Iya. Perjalanannya kalau kita berangkat siang, kata kebentur macet sama nomor urut. Nomor di rumah sakit Cipto kan semua daerah itu ngumpul di situ. Bisa sampai ribuan malahan. Kita alhamdulillah dapat di bawah 20, nomornya 20, urutan nomor 20-an. Karena kita berangkat pagi-pagi. Kebetulan ambulannya juga sigap. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tertolong kita mondar-mandir dengan ambulan itu. Kalau pulang kita kan habis pengobatan otomatis bawa obatnya. Sempet saya memakai Grab, tapi di Grab itu nggak ada yang mau sanggup bawa obatnya itu. Tapi alhamdulillah ambulan mau, karena obat itu berarti minta ampun. Itu obat? Undianialnya, Pak. Cairan. Cairan itu berapa dus itu? 20 dus, Pak. 20 dus. 20 dus itu bisa digambarin segede apa, Pak? Satu dusnya segini, Pak. Bayangin kalau segininya gede, tingginya segini, kalau 20 dus gimana itu. Jadi ya diempet-empetin bahasa sini dia kalau jujur ya tersiksa sih, Pak. Kalau jujur kita ngomong tersiksa, tapi kita demi anak, yang penting anak kita bawa pulang, obat kita bawa pulang, ya kita biarin dah empet-empetan lah, artinya begini posisi duduk kita. Jadi obat berjejer, istri saya juga sama saya, jadi obat di belakang kanan dekat bangku apa tuh, ruang tidur. Nah jadi ditumpuk di bangku ruang tidur, kita di pojoknya. Perjalanan ya 1,5 jam, lumayan. Saya perjalanan ini sekarang ini di optik, Pak, toko kacamata optik. Kita bagi waktunya sempat putus dulu 3 bulan, Pak. Saya alhamdulillah sama bos saya masih dipercaya, saya masih diperjalanan lagi. Tapi ya dari awal lagi saya, Pak, kerjanya. Ya gitu, tapi kata bos saya, yang penting selamatin dulu anaknya. Bos saya juga percaya sama saya, alhamdulillah. Itu juga karena semuanya sudah jalannya, Pak. Kita perjuangin, yang penting selamatin anak saya. Alhamdulillah Allah meridhoin, anak saya sembuh. Ya biarpun dibilang perjalanannya berat, ya memang jujur berat. Sakit ya sakit, capek mau jangan ditanya kalau capek. Bayar. Kalau kita yang penting selamatin anak sehat, istri senang, saya pun bahagia. Semuanya udah hilang karena kebahagiaan anak saya sembuh, gitu doang, Pak. Pas terakhir, pas bahagia itu, pas anak saya divonis ginjalnya tumbuh lagi. Tadinya dokter pun nggak percaya. Karena nggak percaya, akhirnya anak saya dibulak-balik mondar-mandir ke rumah sakit selama sebulan itu 5 kali. Hanya untuk memastikan bahwa ginjal itu ada. Tadinya saya juga antara percaya nggak percaya, tapi karena tim medis juga nggak percaya, akhirnya di ronsen. Ronsen yang pertama ronsen badan, ronsen kedua ronsen atas, ronsen ketiga ronsen yang terakhir ronsen yang putaran tuh, Pak, seluruh badan. Akhirnya si dokter, 5 dokter, 1 profesor rembukan. Langsung anak saya divonis sembuh total. Jadi pencabutan selang. Jadi obatnya sudah nggak kepake, semua obat dihapuskan. Anak saya alhamdulillah sembuh total. Saya bersyukur pada Allah juga atas bantuan koperasi BMI. Ini benar-benar ambulan kampus BMI itu, terima kasih saya juga. Saya juga kalau nggak ada bantuan itu juga saya nggak tahu lagi kemana. Karena saya udah kalau dibilang habis-habisan, bukan habis-habisan lagi, tenaga saya udah habis. Tapi dengan semangat inilah hadiah dari
keberkahan saya. Saya punya anak lagi. Namanya siapa? Namanya Askia Murna Dewi. Ini lahir ketiga? Hah? Lahir ketiga? Ketika anak saya mau divonis sembuh total. Kebahagiaan. Cabut selang ya? Iya, pencabutan selang. Itulah yang benar-benar mujizat Allah kasih hadiah. Iya, saya juga terima kasih pada ambulan dan anggota-anggotanya. Ya. Terus berlanjut aja, jangan sampai putus di tengah jalan, karena BMI Syariah itu manfaatnya banyak untuk pendidikan, untuk antar cepat ke rumah sakit, itu selalu siap. Mari bergabung ke Kopsyah BMI, semoga makin maju. Saya tetap bangkit, Pak. Kalau bilang terpuruk ya terpuruk, tapi saya bangkit. Saya yakin Allah masih ada. Setelah mendengar kisah Pak Beni untuk berjuang mengobati anaknya Rahman, kita bisa mengambil hikmah bahwa segala sesuatu kita harus perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut Pak Beni, kita harus tawakal. Tawakal dalam ibadah, tawakal dalam kesabaran, dan tawakal dalam menjalani hidup. Kuat dalam ibadah, kuat dalam kesabaran, dan kuat menjalani hidup. Sehingga alhamdulillah dengan pengorbanannya untuk memperjuangkan pengobatan Rahman, sekarang Rahman sudah sembuh total dari penyakit gagal ginjal. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang berkelebihan dana, kita sama-sama membantu lewat ambulan gratis Koperasi BMI dengan cara transfer melalui rekening ini.